Pertanyaan yang seperti ini tidak ilmiah, ini yang saya tunggu-tunggu. Engkau mengatakan tidak ilmiah, tetapi pribumi berani YDNA, berani tes YDNA. Dulu waktu penjajah perang dengan orang-orang pribumi, dia kemana aja, keluarganya kemana aja, kata Kiai Imad. Dalam Islam sudah pas dan sudah benar bahwa yang namanya zuriyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya syahid dan syarif. Yang merasa bukan zuriyat Rasul, habis gara-gara ada sebuah statement Habib palsu, Habib ini, Habib itu tidak tersambung, ya terus langsung jangan dirubah namanya menjadi syahid, namanya menjadi syarif, ya enggak boleh juga. Percaya dirilah gitu loh. Kalau kamu namanya disebutnya Habib, Habib aja udah, enggak apa-apa. Jangan mau dipekoin sama kelompok-kelompok itu kaum-kaum pemberontak itu, kencing ya, makan senang-senang di Indonesia, tetapi ini orang-orang yang mengaku cucu Nabi, yang saya katakan ya, ini pemberontak secara mengatasnamakan konstitusi, pemberontak mengatasnamakan umat Islam. Saya ngomong kayak begini biar antum biar sadar, antum biar gak kagetan ketika ada orang yang mengaku-ngaku orang-orang dari keturunan imigran itu, imigran Yaman yang sombong itu. Biar kalian itu gak awam-awam banget gitu, gak silau-silau banget. Dari mana? Zuriatnya dari mana? Dari Wali Songo. Kesalahannya di mana? Keluargamu gak nyatet. Jadi Sunan Ampel itu punya keturunan itu masing-masing beranak pinak, regenerasi terus menikah, ada yang menikah dengan orang keraton, ada yang menikah dan semua. Akhirnya beranak pinak, melencar-melencar, dan yang melencar-melencar juga beranak pinak. Akhirnya menjadi sebuah kaum, menjadi apa? Keturunan Laskar Jawa Timur. Akhirnya banyak. Tidak ilmiah berarti kata Yai Imad. Lah, ini yang saya tunggu-tunggu. Pertanyaan yang seperti ini tidak ilmiah, ini yang saya tunggu-tunggu. Engkau mengatakan tidak ilmiah, tetapi pribumi berani YDNA, berani tes YDNA. Itu jawabannya. Kenapa saya ngomong begini? Biar yang sono tes DNA sama. Berani nggak? Bahaya loh. Mengaku keturunan Nabi ketika akhlak adabnya seperti iblis, itu juga menistakan agama. Menistakan agama karena para Rasulullah itu figur keagamaan, figur agamisme. Rasulullah itu simbol daripada Islam. Hati-hati, mengaku cucu Nabi tapi adabnya suka menganjing-anjingkan kiai ulama, monyet-monyetkan, menggoblok-goblokkan. Kamu siapa? Kamu numpang? Apalagi si bocil Mahdi itu. Kemarin itu ceramah itu, ceramahnya gila, ceramah kayak begini. Ya dia sih pengennya ini, dia itu cuma ingin menunjukkan di panggung bahwa ini loh gue gitu loh, dengan cara-cara orang gue gitu loh, kayak Habibana Rizik. Wah ceramahnya orang gila begitu. Wah kafir, kafir. Ini stres gila loh. Kalau dulu Wali Songo dakwanya seperti itu, alah, tidak ada orang Islam. Kalau lu bilang kalau nggak ada datuk-datuk kami gitu, mungkin orang Indonesia nyembah pohon, ini salah. Bahkan kalau ada ceramah-ceramah yang model-modelnya kayak iblis seperti orang-orang itu, kayak Mahdi, kayak Bahar dan entek-enteknya itu, Indonesia mending nyembah pohon. Orang pribumi mending nyembah pohon, karuan. Pohon gak nakut-nakutin. Emang ada pohon nakut-nakutin? Gak ada. Yang nakut-nakutin adalah iblis-iblis itu, mengatasnamakan kemuliaan.
Nah, ini kebalik-balik cara mikirnya. Loh, Bahar itu kan pernah bilang, kalau nggak ada datuk-datuk kami, ya kan? Mungkin si Fuad nyembah pohon. Berarti ketika si Fuad nyembah pohon dia orang Indonesia, berarti orang Indonesia nyembah pohon. Ya kan? Ini salah. Mulutnya Bahar. Kalau dulu zaman Wali Songo saat mensiarkan agama Islam, model pensiarannya dakwanya seperti Bahar, lebih baik nyembah pohon. Pohon kan nakut-nakutin. Kalau ceramahnya Bahar, nakut-nakutin. Udah dikit-dikit kafir, dikit-dikit perang harus apa? Lah sing goblok janjane iki sapa? Sing goblok itu sing ngajak perang kok di saat damai. Dulu waktu penjajah perang dengan orang-orang pribumi, dia kemana aja, keluarganya kemana aja, kata Kiai Iman. Lah bener itu. Semua Wali Songo dari kalangan Habaib nggak ada, bukan. Wali Songo itu Syarif dan Sayyid. Emang ada Habib? Nggak ada. Jangan kok gonta ganti. Mau dikasih pemahaman berkali-kali kok masih payah. Habib itu adalah gelar kemuliaan. Digunakan untuk apa? Untuk kepentingan dakwah. Gelar itu disematkan untuk kepentingan dakwah. Gelar itu disematkan oleh umat itu sendiri karena apa? Dianggap baik. Maka umat mencintai. Dan yang dipanggil Habib itu juga harus mencintai. Itu artinya. Ada. Habib Raden Syahid ada. Habib Bonang ada. Nggak ada. Nggak ada. Dalam Islam sudah pas dan sudah benar bahwa yang namanya zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya syahid dan syarif. Itu namanya dalam Islam. Kalau Habib itu ya kelasnya sama sebagai ulama, sebagai kiai. Terhormat apa tidak? Terhormat. Kemuliaannya mulia sekali sebutan itu, sama halnya seperti sebutan kiai. Lalu yang merasa bukan zuriat Rasul, habis gara-gara ada sebuah statement Habib palsu, Habib ini, Habib itu tidak tersambung, ya terus langsung jangan dirubah namanya menjadi Sayyid, namanya menjadi Syarif, ya enggak boleh juga. Percaya dirilah gitu loh. Kalau kamu namanya disebutnya Habib, Habib aja udah, enggak apa-apa. Jadi untuk Bahar itu nggak usah ganti Sayyid, nggak usah, tetap Habib Bahar bin Sumaid contohnya, nggak apa-apa. Nggak usah ganti Sayyid Mahdi, nggak usah, Habib Mahdi gitu loh. Jadi yang pede, nggak usah diganti, nggak masalah. Betul nggak aku ngomong? Betul. Loh, tetapi kan dikatakan Habib itu katanya terputus, makanya aku ganti Sayyid biar gak kelihatan terputus itu. Loh, nah itu dibuktikan kalau kamu masih mengakuisisi dirimu itu meyakini bahwa keturunan Nabi, ya mana buktinya? Ini masalahnya harus dibuktikan, pembuktian dulu. Paham tidak? Mudah-mudahan paham. Jadi Habib itu adalah panggilan kehormatan, disematkan untuk menghormati orang yang alim, orang yang ulama, orang yang kiai. Sama, kiai itu juga gelar, ulama itu juga gelar. Alim ulama, al-ulama. Bukan al-habib, bukan. Lebih pasnya sih Habib itu adalah gelar kehormatan dari keluarga Ba'alawi. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Gak apa-apa, pede lah. Gak usah terus akhirnya ada Habib gara-gara lagi rame terus diganti namanya Sayyid. Lah kok melu-melu loh. Biarkan saja yang asli-asli Sayyid dan Syarif, dia tulisannya ada Al-Sayyid, Al-Syarif. Mereka ngasih apa, menggunakan gelar itu, ya nggak apa-apa, mereka itu punya isbat diakui oleh nakobah internasional. Contoh
Sayyid Zulfikar Basaiban. Contoh, beliau punya bukti-bukti yang sangat real dan diakui oleh Narkoba Internasional. Nah itu si Bocil Mahdi itu dia ngelawan loh, ya levelnya jauh. Beliau itu seorang qori internasional, beliau itu diakui kesayyidannya, kesyarifannya. Narkoba mengakui internasional, lah Mahdi enggak, ya cuma punya modal buku nasab itu dari RA. Jadi saya berbicara kayak begini, ini tidak didasari kebencian untuk semua Pak Habaib, enggak. Ini bagi orang-orang yang ngaku cucu Nabi, gitu loh. Ini saya arahkan omongan saya ini orang-orang yang gampang ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, maka pesan saya untuk guru-guru, para alim, untuk para habaib, percaya dirilah kalau Anda Habib, tetap gunakan Habib, kehabiban Anda dengan alim, insya Allah Anda tambah sakti. Teman-temanmu yang ngaku-ngaku nggak ada dari keturunan Wali Songo itu nggak mau dipanggil Habib, nggak mau. Mau silsilahnya jelas kok. Ya kan lucu.